Berikutnya, bagaimana status Indonesia setelah runtuhnya VOC. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan rempah-rempah yang sangat melimpah. Bahwa bangsa yang menguasai Indonesia berarti ia menguasai seluruh komoditas perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Belanda tidak menghendaki atau Belanda tidak menginginkan Indonesia jatuh ke tangan bangsa lain. Dengan demikian, untuk mempertahankan Indonesia supaya tidak jatuh ke tangan bangsa lain, maka ditugaslah Willem Daenders untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Setelah berakhir masa pemerintahan Daenders, Indonesia kembali dipimpin atau dikuasai oleh pemerintahan Raffles. Selama menjadi gubernur Hindia Belanda, Raffles mempunyai ambisi untuk menjadi penguasa besar di Nusantara. Ia berusaha untuk membuatkan sistem penjajahan baru, yaitu di dalam pemerintahan Raffles membagi Indonesia menjadi 4 wilayah administratif, antara lain Malaka, Bengkulu, Maluku, dan Pulau Jawa. Khusus di Pulau Jawa, Raffles membagi menjadi 16 keresidenan. Lalu yang berikut, setelah Raffles mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur Hindia Belanda, ada kepemimpinan baru, ada penguasa baru, yaitu namanya Van den Bosch. Siapa itu Van den Bosch? Ia dikenal sebagai Bapak Kultur Stelsel, yaitu tugasnya untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda. Bagaimana cara ia mengisi kekosongan kas negara Belanda? Yaitu memberlakukan sistem tanam paksa di Indonesia. Bagaimana Van den Bosch melakukan sistem tanam paksa di Indonesia? Aturan-aturan hukum yang dibuat, yang mana aturan-aturan hukum tersebut kalau kita baca sepintas lalu itu menguntungkan Indonesia. Seperti penduduk wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk digunakan sebagai lahan tanaman ekspor. Pemerintah Belanda hanya meminta 1/5-nya saja. Sisanya tidak diminta atau tidak dijadikan lahan tanam paksa. Contoh aturan yang lain yaitu apabila terjadi kegagalan panen khususnya di lahan 1/5 tadi, maka kegagalan panen itu ditanggung oleh pemerintah Belanda. Coba bayangkan. Aturan yang lain yaitu tanah yang dijadikan sebagai tanam paksa dibebaskan dari pajak. Jadi rakyat Indonesia mulai dibantu, yaitu pajak yang dipungut
itu sudah mulai dikurangi apabila petani menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk tanaman kultur stelsen. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya ternyata di lapangan aturan-aturan yang tadi disebutkan itu tidak semesti dilaksanakan atau terjadi adanya penyelewengan-penyelewengan dari aturan-aturan tersebut. Penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan para petani kita antara lain, tanah yang diserahkan itu melebihi 1/5 dari yang diminta. Ini hanya sebuah trik. Aturannya 1/5, tetapi Belanda minta lebih dari 1/5. Lalu yang kedua, tanah yang dijadikan sebagai lahan tanaman paksa itu ternyata tidak dibebaskan dari pajak. Lagi-lagi para petani kita dibohongi. Contoh pelanggaran yang lain, kelebihan hasil panen yang tadi dijanjikan akan dikembalikan kepada petani ternyata tidak dikembalikan. Petani rugi luar biasa. Lalu kegagalan panen yang tadi dijanjikan itu ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Belanda, ternyata rakyat sendiri yang menanggung kegagalan panen itu sendiri. Inilah kesengsaraan bangsa Indonesia pada masa penjajahan VOC dan penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah adanya aturan yang sebenarnya diharapkan untuk bisa membantu meringankan beban penderitaan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut, maka dampak yang perlu kita lihat di sini sebagai kajian kita bersama dari penjajahan bangsa Eropa itu antara lain adanya dampak politik, yaitu Belanda yang tadinya sangat kejam dalam penjajahan di Indonesia karena ambisius untuk mendapatkan rempah-rempah dengan berbagai cara. Sistem pemerintahan tradisional kita pun mulai mengalami kehancuran. Raja-raja yang tadinya berkuasa, kekuasaannya lambat laun berangsur-angsur luntur. Lalu yang berikut, hukum yang dahulu berlaku di dalam masyarakat, dalam hal ini hukum lokal, hukum kerajaan, sudah mulai diganti dengan hukum modern, yaitu hukum cara Eropa. Lalu yang berikut, dampak dalam bidang sosial, bahwa masyarakat kita yang tadinya status sosial kemasyarakatan kita yang menganut sistem kekeluargaan mulai diubah dengan menggunakan sistem-sistem yang diinginkan oleh kaum penjajah itu sendiri. Sedangkan di bidang ekonomi, pemerintah Belanda mulai melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan bangsanya sendiri, sementara rakyat atau bangsa Indonesia mulai mengalami kemiskinan, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Dan dampak yang terakhir adalah dampak budaya, di mana budaya-budaya lokal kita sebagai kearifan lokal, warisan leluhur kita, sudah mulai mengalami pergeseran, di mana budaya lokal sedikit demi sedikit mulai luntur dan tergantikan dengan budaya-budaya Barat.